Om Swastiastu. Para serati sane baktinin titiang sedurunge membelik bagan ini bebantenan filsafat Banten tetandingan Banten napi kesulwirna malih ngiring dumun ngebausang soal keutamaan dan kesucian yatnya. Napi sampun dibagikan makalah titiang niki dipakai acuan. Cakepan yang tiang buat niki memakai bahasa Indonesia. Minabang titiang ten wenten sane tenuning, sane ten ngerti bahasa Indonesia. Napi malih para serati mangkinan kocap disebut serati Banten milenial. Pedoman yatnya sampai ke tetandingan Banten sampun wenten ring media sosial. Istilahnya googling manten. Ambil di Google, sampun bisa dibaca di HP. Pertemuan sane mangkin ngiring dijadikan bahan diskusi masalah keseharian ring wewidangan desa sekitar Driki, desa ring kecamatan Pupuan. Santukan yatnya ring Bali, sering manut desa Kalepatra. Malah nike yang dipakai acuan pertama kali desa Mawecara. Ini santukan cakepan sane kebagi nganggen bahasa Indonesia titiang pakai bahasa campuran Banten. Mangde ten sangat melimpas dengan apa yang tiang bagikan untuk jero para serati sareng sami. Keutamaan lan kesucian suatu yatnya atau persembahan di dalam bahasa resmi bahasa Indonesia nenten jadi ukur dari besar dan megahnya suatu persembahan, melainkan dilandasi oleh kesadaran dan ketulus ikhlasan yang didasari kesucian hati. Yenten irage ikhlas dengan hati yang suci. Sampunang meyatnya kenten manut sastra. Ring kitab Bhagavad Gita sampun wenten disinggung ada 3 tingkatan yatnya dilihat dari kualitas triguna yang melandasi pelaksanaan yatnya diput. Napi kenika. Kepertama disebut satwika yatnya. Satwika yatnya puniki yatnya yang dilaksanakan karena kewajiban dan dilandasi oleh ketulus ikhlasan dengan berpedoman pada sastra agama dan dengan pemahaman dan penghayatan yang betul-betul baik terhadap apa yang dilaksanakan. Jadi sampunang meyatnya yang wenten dasar sastranya. Sane kaping kali disebut raja sike yatnya. Yatnya yang dilaksanakan dengan mementingkan penampilan dan terkesan hanya untuk pamer, serta lebih mementingkan kesenangan panca indera saja. Jadi melempas dari sastra agama hanya untuk memuaskan indria sane meyatnya. Misalnya, wenten ngotone noke ngaturang Banten daging guling, kewanten nenten je Banten bebangkit guling nenten bebangkit lalu untuk apa? Untuk napi guling ini ke? Mang wenten suruh dan kemanten untuk pesta setelah yatnya selesai. Yen pesta manten yang diutamakan sampunang aturang ring Banten wetonan yening mekarya guling.
kewanten enten keaturan di Banten jelek kuniasan. Aduh, serba salah nih. Terus yang wenten guling di Banten wetonan dan guling di ke boy aja runtutan dari bebangkit. Terus napi menpujan Banten guling nih ke. Jadi tidak ada gunanya babi guling itu untuk Banten wetonan kenten. Nah niki makin wenten juga yang sedang viral. Metatah memotong gigi, upacara potong gigi. Alit-alit sane istri mepayas agung. Boy, tegah pisan payas. Tiang wow merangkap dados sanging ring desa santukan wenten semeton sane metata. Semeton ike kebetulan wenten semacam mesesangi yening alitnya sampun metata supaya sanggingnya sang sulinggi. Nggih, titiang ngiring. Begitu oke sane metatah nike merem ring bale pesangihan. Payasnya agung tegah. Punapi yang titiang nyanyi. Kemat titiang. Karena terlalu tinggi. Tangan titiang dan bersidayang. Akhirnya ya terpaksa ulah-ulahan titiang. Padahal sangging untuk metatah nike harus tetap berdiri di belakang dur anaknya alit sane metata. Tendados dari samping, tendados dari depan. Yang kenten rerahangnya kursi sekali kursi tukang gigi, terus sangging natah gitu saja. Itu tidak boleh. Santukan napi. Setiap alat-alat yang dipakai untuk metatah ni kesamian nganggen puja dumun. Ambil pat, sekali pat, langsung di depan anak ke alit, langsung memuja, wow, dipat, meskipun secara simbolis. Ambil kikir, taler dipujanin dumun, wow, dipakai menggosok untun anak ke alit. Tidak bisa sembarangan, tidak bisa campah. Karena itu, Tiang berkali-kali memberi pengarahan, kalau metatah, sampunang je mempayas agung sanit tegah pisan. Atau diakalin, yang wenten akal, umpamina payasan nika sekadi gegelungan, yang sampun merem-reng balik angin buka gelungan ini ke sekadi penari yang dados kenten kan ampun melekat katanya nonton bisa dibuka. Nggih, apa boleh buat karena anaknya alit dan juga keluarganya mungkin kurang memahami apakah lebih penting yadnya, apa lebih penting selfie, mau foto, bikin kenang-kenangan pada saat mesang ini. Ini kan termasuk yadnya, raja sika yadnya. Karena yang dipentingkan adalah pamernya, selfie-nya, berfoto sama teman-temannya pada saat mesang ini ke. Bahkan coba kita pikir, sering sekali wenten orang bertanya sama tiang, nalingsir, yang mungkin metatah akeh biayana. Tiang jawab, oh ya kesan, apalagi mayatnya sendirian. Yang ke masal di sekretariat pas sering ada metatah masal, ya itu biayanya ya sekitar 500.000 lah. Dan dados tawah kenten sambil mengkedekan. Nah, tadi tawah 400.000 lah. Nggih, yang sareng metatah masal. Jadi sepertinya ada unsur berat juga
mentatah masal mesangih bayar cuma 500.000 sampai ditawar. Apakah itu bergurau atau mencanda ya tiang dan uning sama sekali. Tapi biaya berbusana, nyewa pakaian, ke salon dan segala macamnya jutaan lebih. Konon sampai 2 juta. Nah, ini kan berani. Padahal untuk yatnya kok sampai mentertawahan. Nah, ini sesungguhnya salah satu yatnya yang disebut Raja Sike yatnya. Mementingkan penampilan dan hanya terkesan pamer dibandingkan urgensi atau pentingnya yatnya nih. Sane kaping 3 disebut tamasike yatnya. Tamasike yatnya adalah suatu yatnya yang dilaksanakan tanpa mengindahkan petunjuk sastra agama, yang dilakukan dengan penuh ketidakmengertian, juga disertai rasa ketakutan. Setiap yatnya yang dilaksanakan selalu disertai dengan perhitungan untung rugi. Niki lebih buruk lagi. Sampun wenten dasar sastranya, misi pertimbangan untung dan rugi. Yatnya yang akan kita laksanakan hendaknya dilandasi dengan 3 aspek. Napi dike, serada, lascarya, dan sastra. Serada artinya pelaksanaan suatu yatnya hendaknya dilaksanakan dengan keyakinan yang penuh bahwa yang digariskan oleh peraturan beryatnya itu, yatnya itu ada peraturannya, disebut yatnya widi, harus diyakini kebenarannya. Menegakkan keyakinan dalam melaksanakan upacara yatnya adalah sesuatu yang mutlak. Yang yakin sampunang mayatnya. Keyakinan itulah yang akan menyebabkan semua simbol-simbol dalam upakara menjadi bermakna secara rohani. Tanpa keyakinan yang mantap, lambang-lambang yang terdapat dalam upakara hanya akan berarti sebagai pajangan keindahan material yang tidak ada maknanya secara spiritual. Nika mewaste serada keyakinan yang tebal, harus yakin. Lascarya artinya suatu yatnya hendaknya dilandasi oleh perasaan yang penuh dengan keikhlasan. Karena yatnya memiliki arti segala bentuk pelaksanaan atau kegiatan yang dilandasi dengan ketulus ikhlasan sebagai persembahan kepada yang widiwasa. Yang wenten orang ragu-ragu dalam melaksanakan suatu yatnya tidak akan mendapat pahala yang baik sesuai tujuannya. Pokoknya ikhlas yening mayatnya. Sampudang misi ngomel-ngomel malih. Sampudang misi beratsan membanten liusan lampis. Sampudang demikian. Sastra. Nah, ini suatu hukum yang berlaku dalam pelaksanaan suatu yatnya yang disebut yatnya widi itu. Beryatnya haruslah selalu dilakukan berdasarkan petunjuk sastra agama. Ini sampun sering kita singgung. Acuannya ada di dalam sastra. Yang acuannya tidak jelas. Ada sumber acuan yang lain, yaitu adat istiadat. Warisan yang diterima para leluhur kita di masa lalu. Kan tidak mungkin adat istiadat di masa lalu itu tetap bisa bertahan yening tidak baik. Dalam yatnya yang dilakukan bersama-sama, pedoman yang penting adalah desa, kala, patra, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya benturan atau disharmoni.
Karena banyak orang tentu pemikirannya dan pendapatnya juga banyak dan bisa berbeda-beda. Ini yang harus disatukan dulu. Ada pedomannya dalam ajaran Dharma Siddhartha yang memuat 5 aspek yang dijadikan pertimbangan dalam meyatnya. Napi 5 aspek nih ke? Pertama adalah iksa. Hakikat tujuan dari suatu kegiatan yang akan dilaksanakan hendaknya harus dipahami dan disosialisasikan agar tidak terjadi salah penafsiran di antara sesama umat yang ikut meyatnya. Nika pentingnya sebelum mengadakan yatnya jelaskan dulu ke masyarakat apa tujuan yatnya itu supaya semuanya paham. Penting mengkrimik sebelum yatnya, apalagi setelah yatnya. Yang kedua, sakti, kesadaran yang tinggi dan kemampuan pemikiran dan fisik material untuk mendukung suatu kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, Driki yang dipertimbangkan adalah kemampuan kita dalam beriatnya. Mampu apa tidak meyatnya? Yang mampu cenikang gayatnya nih. Semua sudah ada patokannya. Balik jebos yang akan nerangang tingkat-tingkat iatnya. Yang ketiga, desa. Ini berarti tempat suatu kegiatan atau lingkungan yang kondusif, yang memenuhi syarat, yang bisa memperlancar suatu kegiatan yang akan dilaksanakan. Tempat niki penting untuk mayatnya. Ngayatnya gede, tempatnya tidak ada, ya jangan sampunan. Tiang citra dumun. Wenten sahabat yang mau mayatnya ngotonin okane, maunya secara gede-gedean. Bantennya gede, karena katanya numbas di Gianyar. Tapi rumahnya tidak ada halaman yang cukup. Mewah rumahnya, tapi halamannya kurang. Dia ngotot mau mayatnya di rumahnya, biar tamunya atau teman-temannya bisa datang ke rumahnya. Ya, ada sedikit memamerkan rumah lah. Tiang tawarin ngotonan di gereja saja. Gereja tiang cukup luas dan memadai. Dia tidak mau. Ampun nak lingsir, mangde teman-teman tiang sami uning ke rumah tiang. Dados. Jadi ada unsur gengsi dan pamernya. Nah, kalau bantennya gede, mempergembal, misi membangkit, kan harus sulinggih yang ngumpul. Dan caru paling kecil ya mancesade. Di mana bikin pemiosan sulinggih dan tempat mencaru? Semua kose, sesak, dan penuh. Tapi memang bisa didirikan. Sudah itu sekegong katanya ditaruh di ruang tamunya. Ya, cukuplah ruang tamunya. Lebar semua, kursi dikeluarkan dulu. Terus ada Banten Pesida Karya. Lalu topengnya ngigel di mana? Di mana dalam Sidakarya Masolah? Kan tidak bisa topeng wali Sidakarya Masolah mesulup di abangan rumah. Belum lagi topeng Sidakarya harus didahului topeng pengelemar. Di mana menari topengnya? Tiang dumun dawa gualake biasa nih ke nopeng wali. Dan memang begitu syaratnya. Topeng Sidakarya tidak bisa ujung-ujung mesola. Harus ada pengelemar. Jadi masalah tempat itu penting. Jangan hanya memamerkan kemewahan tapi tempat iadnya tidak memadai. Nah, yang keempat, kala. Kala ini adalah waktu
atau masa di dalam melaksanakan suatu kegiatan. Hendaknya harus diperhitungkan dengan cermat agar dapat memperlancar suatu kegiatan yang akan kita laksanakan. Kala juga dapat diartikan sebagai tenaga, power. Hendaknya tenaga atau kekuatan yang kita miliki harus dikaji dengan baik agar pelaksanaan tidak terjadi kendala-kendala yang tidak kita inginkan. Dari sinilah kemudian muncul ada istilah pedewasaan. Makanya ada ala ayuning dewasa. Kalau dewasanya ala, hindari tunggu sampai ayu. Itu kalau melihatnya dalam keadaan normal. Tidak ada yang gawat. Tapi ingat, beragama tidak harus kaku dalam pelaksanaannya. Agama tidak pernah memberatkan umatnya. Bagaimana kalau terpaksa harus dilaksanakan pada kala yang ala itu? Contohnya, ada seorang teman yang anaknya mau kawin. Dia menentukan harinya. Dan hari itu setelah dia telusuri dalam pedewasaan ternyata ala semua. Dewasanya ala semua. Wukunya ala, panglong penanggal ala, dinanya ala. Tapi pawiwahan harus dilaksanakan karena keadaan yang mendesak. Apa yang mendesak? Besoknya pasangan yang kawin ini harus berangkat ke luar negeri, bekerja di kapal pesiar. Dia harus melaksanakan perkawinan dulu sebelum berangkat ke luar negeri. Nah, agama kemudian memberi jalan keluarnya. Ada yang disebut dengan penubah dewasa untuk menetralisir hal-hal yang bersifat ala sehingga menjadi ayu. Setidak-tidaknya bisa dipakai untuk upacara yatnya. Hal seperti ini sering terjadi. Nah, kemudian yang kelima adalah tatwa. Dasar keyakinan atau filsafah yang bersumber dari nilai-nilai suci Weda. Segala sesuatu yang akan kita laksanakan hendaknya selalu didasari sastra-sastra agama yang kita yakini. Bukan dilandasi dengan gugon tuwon, di mana gugon tuwon itu sudah ada yang keliru. Kalau yang baik, ya tidak apa-apa. Tapi yang keliru dan pernah dilaksanakan, mari kita buang. Kalau sudah diketahui sastra agamanya menyimpang. Contoh, dulu ada gugon tuwon pawiwahan yang baik itu pada hari selikur galungan. Sampai-sampai ada tembang pop Bali kawin selikur galungan. Dia dulu ingat lagu itu tapi lupa bagaimana syairnya dan siapa yang menyanyikan. Rupanya orang-orang dulu tahu ada cerita Jayaprana Layonsari yang kawin pada hari selikur galungan. Itu dipakai pedoman. Penyak kone panak nelanang ganteng seperti Jayaprana. Aniluh cantik seperti Layonsari. Padahal dalam cerita semua tahu Jayaprana Layonsari itu tidak langgeng perkawinannya. Belum apa-apa kan Jayaprana sudah mati dibunuh oleh Saunggaling atas perintah raja.
Nah, itu soal legenda. Sebenarnya tidak harus dikaitkan dengan legenda Jayaprana Layamsari itu. Hari Selikur Galungan itu memang tidak baik untuk pawiwahan. Itu bukunya disebut Rangda 3. Tidak baik sama sekali ala untuk pawiwahan. Nah, sekarang Guguan Tuwon itu sudah diketahui oleh umat bahwa itu keliru. Sekarang kan sudah tidak diikuti lagi. Istilah sekarang tuh sudah direvisi. Dewasa baik Selikur Galungan itu. Jadi segala sesuatu yang akan kita lakukan yang berhubungan dengan niatnya, hendaknya didasari dengan sastra agama, agar tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah agama, dan disertai dengan meningkatkan pengertian dan pemahaman tentang makna dan tujuan niatnya itu. Apapun niatnya yang akan kita laksanakan. Jika keyakinan kita mantap, kita pasti mengantarkan niatnya pada tujuan yang kita harapkan, yaitu kesejahteraan lahir batin skala niskala. Jagat nite yece iti dharma. Inggih para serati sareng sami, punika wau pengantar tentang keutamaan niatnya. Makin nincap kepada tema bagaimana tingkatan niatnya itu. Semua niatnya itu utama. Tidak ada niatnya yang tidak utama. Tapi tidak harus semua niatnya itu besar. Ada 3 tingkatan niatnya. Kanista. Sampurna menyebut nista. Kalau tingkatannya adalah kanista, artinya yang paling kecil. Kanista, madya, dan utama. Masing-masing tingkatan ini masih dibagi 3 lagi. Sehingga ada 9 tingkatan niatnya. Ngiring mesandakan dumun, mangda nenten kiap, malih jebos, kita lanjutkan dengan apa 9 tingkatan niatnya itu yang semuanya utama.